Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan dari part 1 yang sebelumnya, yaitu tentang cara bongkar stang pompa senapan uklik. Mari kita simak bersama. Kelanjutan dari part 1 yaitu tentang cara pemasangan karet klep pompa. Kita akan mulai memasang karet klep pompa ini. Ini adalah karet klep pompa yang baru yang akan kita pasangkan ke dudukan karet klep. Karet klep ini cukup keras, tidak bisa semudah yang kita bayangkan dimasukkan ke dudukan karet klep. Namun nanti kita akan dibantu dengan melumasinya dengan minyak agar nanti mempermudah cara pemasangannya. Lalu nanti kita tekan di bagian tengah karet klep dan diusahakan nanti pengganjal atau penahan di saat menekan karet klep kedudukannya jangan sampai menyentuh area bagian samping, karena jika ini melebar nanti susah untuk memasukkannya ke bagian tabung angin. Kita membuat pengganjal yang pas di tengah-tengah karet klep di saat kita nanti menekan agar karet klep bisa masuk ke dudukan. Kalau kita contohkan menggunakan mur. Contohnya seperti ini. Terserah Anda mau menggunakan bahan apa saja. Yang jelas nanti dudukan penahan untuk menekan harus berada posisinya di tengah. Jangan sampai melebar ke bagian samping. Itu bisa melukai bagian samping karet klep yang nantinya karet klep tidak akan bisa berfungsi, atau bisa saja mengalami robek, mengalami kebocoran sehingga nanti tidak normal saat dipakai. Cari-cari saja barang yang sekiranya bisa dipakai untuk mengganjal. Kita masuk ke pemasangan, kita lumasi dulu sedikit dengan minyak. Ini juga terlalu banyak. Kalau saya menggunakan mur, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti bisa menggunakan apa saja, bebas. Saya menggunakan mur, saya kasih bantalan dulu agar karet tidak langsung bersentuhan dengan besi mur yang nantinya bisa merusak komponen karet. Saya akan coba masukkan. Kalau sudah seperti ini biasanya mudah, asal sedikit pangkal karet bisa masuk ke dudukannya. Nanti bisa ditekan saja pakai tangan, nggak apa-apa kalau pakai tangan, meskipun bagian samping kena dengan tekanan, asal jangan bersentuhan langsung dengan benda keras. Dibantu diputar-putar agar nantinya bisa masuk. Jangan menekan langsung tanpa bantalan karena bisa merusak sisi karet klep. Diputar-putar, nanti juga sedikit demi sedikit masuk. Dan nanti jika ada spasi dari hasil pemasangan karet antara karet klep dengan dudukannya agak renggang,
itu tidak jadi masalah. Nanti juga seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya sering dipakai untuk memompa, nanti karet akan mengalami tekanan ke dalam, nanti juga merapat dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke tahap pemasangan. Untuk bagian pemasangan, posisi lubang tabung angin yang ada di senapan, ujungnya itu diolesi dulu dengan minyak sedikit saja untuk mempermudah karet masuk ke dalam biar tidak terlalu seret. Kasih minyak dulu di bagian tabung, dibersihkan dulu saja. Tadi saya lupa tidak membersihkannya. Tujuan membersihkan pada area bagian dalam tabung itu untuk membersihkan bagian kerak-kerak yang bekas karet sebelumnya, karena nanti ketika dipompa kerak atau kotoran itu bisa masuk menghalangi bagian lubang inlet atau bagian lubang angin yang masuk ke tabung angin. Saya biasa membersihkan menggunakan besi kuningan yang dilapisi dengan serobong karet atau karet bakar. Ini mencegah adanya gesekan antara benda yang saya pakai. Jadi saya bebas mau menekan dengan bagaimanapun, dengan cara apapun, itu tidak akan melukai bagian tabung. Jangan langsung menggunakan besi, semacam besi atau benda keras, karena itu nanti bisa menghasilkan goresan di dalam tabung, berpengaruh ke bagian karet klep atau seher, dan itu bisa menyebabkan kerusakan. Untuk memulai pemasangan bisa digunakan dengan cara menekan bagian karet klep, diputar agar sisi bagian karet klep bisa masuk ke tabung. Posisinya sudah masuk, ditekan dengan perlahan agar sedikit demi sedikit bagian karet bisa masuk ke dalam tabung. Karet klep sekarang sudah berhasil masuk, tinggal kita menekan bagian seher pompa. Untuk bagian seher pompa biasanya ini agak keras, tapi tidak apa, bantu dengan ditekan saja atau menggunakan benda, dipukul-pukul saja, tapi jangan terlalu keras, dengan tujuan agar bagian seher bisa masuk ke dalam tabung. Setelah bagian seher berhasil masuk ke dalam tabung, selanjutnya kita senterkan bagian lubang di antara lubang seher dengan lubang pada stang pompa yang kecil, bagian pengompa. Karena di sini nanti kita akan memasukkan pasak atau paku atau bagian baut pengunci melalui lubang pada bagian tabung. Seher perlu disenterkan dulu menggunakan benda apa saja, mau benda semacam besi atau paku,
Nanti posisinya melalui lubang-lubang yang ada di tutup tabung. Nanti posisi di dalam seperti ini. Bagian stang pompa dikunci dengan pasak melalui lubang bagian depan. Jika mengalami kesulitan, nanti bisa dilihat di tutorial part 1 di pas cara membukanya. Cara memasang tidak beda jauh dengan cara membuka, berarti caranya sama seperti itu. Kita lanjut ke bagian pemasangan tutup tabung dan pengunci stang pompa. Tutup tabung agak sedikit seret karena memang ini jika longgar nanti berpengaruh ke stang pompa juga. Stang pompa bisa ikut longgar. Ke posisi tutup tabung sudah bisa masuk, nanti bisa ditekan lubangnya, bagian lubang disenterkan dengan bagian tabung. Nanti terlihat lubangnya antara lubang dari tabung dan lubang di bagian tutup tabung. Tuh, ini nanti terlihat. Jika kurang yakin nanti bisa disenterkan, masukkan benda berupa apa saja, mau besi silahkan, atau misal menggunakan paku. Ditusuk dulu ke bagian lubang agar yakin itu sudah senter, baru nanti pasak dimasukkan atau pengunci. Saya akan memasukkan pengunci tutup tabung. Jika nanti dirasa kurang senter, masukkan saja besi atau apa seperti ini. Nah, nanti jika ini bisa diambil lagi atau berhasil masuk ke dalam, berarti lubang sudah senter. Tinggal kita masukkan pasak pengunci. Cari yang agak runcing, karena bagian sisi pasak ada yang runcing, ada yang tidak. Yang bagian runcing yang dimasukkan. Nah, ini adalah pengunci tutup tabung sudah selesai. Kita lanjut ke pengunci stang pompa. Seperti ini. Dicoba untuk disenterkan antara lubang di bagian stang pompa dengan lubang di bagian tutup tabung. Kita coba apakah sudah senter. Jika belum, berarti perlu penyesuaian lagi sampai ketemu titik lubang yang sama. Saya ulangi. Tuh, jika ini sudah center, maka benda yang saya masukkan bisa keluar lagi dari bawah, dari sisi lubang yang satunya. Sekarang kita ke bagian pemasangan pasak pengunci stang pompa. Ambil sisi yang agak runcing sedikit agar mempermudah dimasukkan. Menggunakan bantuan apa saja, dipukul-pukul, tapi jangan terlalu keras ya. Nah, sekarang bagian
pengunci tutup tabung dan pengunci stang kompas sudah selesai. Kita tes apa karet klep yang sudah dipasang bekerja. Ini akan terjadi tekanan balik yang menandakan karet klep memang sudah berfungsi. Berarti tidak ada kebocoran dan ini dinyatakan padat. Tidak terjadi masalah apapun pada sisi bagian karet klep saat pemasangan tadi. Kita lanjut ke pemasangan cincin pengunci laras. Kita cek dulu pasak sudah selesai. Jika berlebihan bisa diukur, disesuaikan. Sekarang kita lanjut ke bagian cincin pengunci laras. Untuk bagian pengunci cincin laras nanti ada bautnya, itu tinggal diputar saja karena ada drat ke bagian tutup tabung. Tinggal diputar saja sampai kencang. Stiker perlu saya cabut karena ini sudah rusak. Sekarang semua sudah saya pasangkan, lalu akan saya coba mengompak. Bagaimana nanti hasilnya, apakah ketika trigger atau picu ditekan angin berfungsi atau tidak. Jika iya, berarti pemasangan sudah selesai. Picu saya tekan dan hasilnya alhamdulillah ini dinyatakan sudah berhasil. Mudah-mudahan tutorial sederhana ini bisa bermanfaat untuk sobat pediler yang menggunakan senapan uklik. Salam hormat, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sobat.